warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Wana dengan NIM 210250502092, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas MIT mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang rekayasa perangkat lunak. Pertama itu rekayasa perangkat lunak atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan software engineering, adalah disiplin ilmu yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak dan juga termasuk dalam pembuatan pemeliharaan pengembangan organisasi, pengembangan perangkat lunak dan manajemen kualitas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, efisien, dan dapat dipercaya. Yang kedua yaitu tujuan dan penerapan perangkat lunak. Yang pertama yaitu mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua yaitu memperbaharui fungsi. Yang ketiga yaitu menciptakan user friendly. Yang keempat yaitu mengintegrasi peralatan mekanikal. Yang kelima yaitu melakukan perawatan. Yang ketiga yaitu kriteria yang dapat dilakukan sebagai acuan dalam merekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu dapat terus dirawat dan dipelihara. Yang kedua yaitu dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga yaitu dapat mengikuti keinginan pengguna. Yang keempat yaitu efektif dan efisien di dalam menggunakan energi dan juga penggunaannya yang dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Yang keempat yaitu prospek kerja dari rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu sistem analisis yang bekerja sebagai menganalisis suatu sistem dan sistem hasil dan juga pekerjaannya yang akan digunakan oleh programmer. Seorang sistem atau analisis harus mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan dari sistem yang hendak dirancangnya. Yang kedua yaitu database engineer. Tugasnya yaitu sebagai pembuat desain serta memonitoring suatu database yang cukup kompleks. Yang ketiga yaitu web engineer. Orang yang bertugas merancang dan juga membangun website, bertanggung jawab atas layanan dan kemudahan dari website tersebut. Yang kelima yaitu peran dari perangkat lunak yang menyediakan peran. Yang pertama yaitu menyediakan berbagai fungsi dasar untuk keperluan komputer agar bisa dijalankan untuk mengatur yang kedua yaitu mengatur kinerja hardware yang dapat dalam komputer agar bisa berjalan lebih simultan. Yang ketiga yaitu sebagai penghubung antara software dan hardware yang terdapat dalam komputer. Yang keempat yaitu melakukan identifikasi pada suatu program komputer seperti identifikasi kerusakan. Yang keenam yaitu macam-macam dari perangkat lunak. Yang pertama perangkat lunak berbayar. Perangkat lunak berbayar atau software berbayar adalah suatu perangkat lunak yang mendistribusikan untuk tujuan komersil. Contohnya seperti aplikasi Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW dan juga yang kedua itu freeware. Perangkat lunak yang bersifat gratis. Jadi kita tidak harus membelinya seperti software berbayar. Contoh dari aplikasinya yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, dan ketiga itu free software. Free software open source. Software jenis ini mengacu pada kode yang sumber dapat diperiksa dan dimodifikasi, ditingkatkan dan dikembangkan secara publik oleh siapapun. Contohnya seperti aplikasi Linux, Libre, dan game. Yang terakhir yaitu firmware, adalah program yang tertanam pada perangkat keras. Nah, contoh-contoh dari perangkat lunak yaitu yang pertama software browser.
Perangkat lunak yang digunakan untuk perangkat lunak ini digunakan untuk mencari, mengakses dan juga menampilkan halaman website internet, contohnya seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox atau Opera. Yang kedua yaitu software Office. Perangkat lunak yang memiliki fungsi ini sebagai akuntansi media presentasi, contohnya seperti aplikasi LibreOffice, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Publisher. Yang ketiga, Paint. Ketiga itu software perangkat lunak ini berfungsi sebagai gambar atau desain, di mana kita bisa membuat gambar atau pola tertentu, contohnya Paint, Corel Draw, Photoshop, software antivirus, dan digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan juga mengakses menghapus perangkat perusak, contohnya Video Notutun, EVOS, Madap. Nah, berikutnya kategori perangkat lunak. Ada dua kategori perangkat lunak, yakni software aplikasi dan juga software sistem. Nah, software aplikasi itu merupakan software yang berguna untuk memenuhi kebutuhan khusus untuk melakukan tugas, sedangkan software sistem dirancang untuk menjalankan hardware komputer dan juga menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di dalamnya. Nah, demikianlah video yang saya buat tentang penerapan atau penjelasan materi tentang rekayasa perangkat lunak pada materi pertemuan pertama. Semoga bermanfaat bagi para pembaca, pendengar, dan juga bisa menjadi ilmu bagi teman-teman atau bagi para penontonnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.